Desa Sukamaju yang biasanya tenang kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Yang ada hanyalah kabut hitam yang merayap dari arah lereng gunung, membawa aroma singkong bakar yang begitu pekat hingga membuat warga yang sedang tidur terbangun dengan rasa mual. Satu persatu warga terbangun karena mendengar ketukan di pintu rumah mereka. Tok tok tok, suaranya sangat tenang, namun berwibawa. Di balik pintu, mereka melihat bayangan Pak Karta. "Buka pintunya, ini aku, Karta. Aku butuh bantuan." Suara itu terdengar sangat memelas, persis seperti suara Pak Karta sebelum ia kerasukan. Satu keluarga, yang merasa kasihan, membuka pintu mereka. Namun, begitu grendel pintu terbuka, udara dingin yang menusuk langsung menerjang masuk. Pak Karta berdiri di sana, namun tubuhnya kini setinggi pintu rumah. Tangannya yang panjang dan berbulu hitam langsung mencengkeram kepala sang kepala keluarga. Warga itu bahkan tidak sempat berteriak. Dalam sekejap, tubuhnya diseret ke dalam kegelapan kabut. Yang tertinggal hanyalah bau hangus di lantai kayu. Mbah Wiryo, dengan sisa tenaganya, berlari menuju masjid desa. Ia memukul kentongan dengan irama bertalu-talu, tanda bahaya besar. Warga yang tersisa berkumpul di halaman masjid, membawa obor dan senjata tajam, namun tangan mereka gemetar hebat. "Jangan lihat matanya," teriak Mbah Wiryo. "Jika kalian menatap matanya, kalian akan menjadi budaknya." Tiba-tiba, dari kegelapan di atas pohon beringin besar di tengah desa, terdengar tawa yang menggelegar. Pak Karta, atau sosok yang meminjam tubuhnya, melompat turun. Tubuh itu kini telah berubah total. Kulitnya pecah-pecah, menampakkan bulu hitam yang tumbuh dari dalam daging. Wajahnya bukan lagi manusia, taringnya memanjang dan lidahnya menjulur hitam. "Mbah, kenapa kau menghalangi jalanku?" tanya makhluk itu. Suaranya seolah berasal dari dalam tanah. Mbah Wiryo tahu, satu-satunya cara untuk menutup pintu ini adalah dengan memutus ikatan antara roh genderuwo dan tubuh Pak Karta. Namun, risikonya sangat besar, Pak Karta tidak akan selamat. "Warga sekalian, siram dia dengan minyak kelapa yang sudah didoakan." "Sekarang," perintah Mbah Wiryo. Saat warga melemparkan minyak, Mbah Wiryo merangsek maju dan memegang tanda hitam di leher Pak Karta yang kini berdenyut kencang. Mbah Wiryo membacakan mantra pamungkas sambil menusukkan keris pusaka tepat ke arah tanda hitam tersebut. Cahaya merah meledak dari leher Pak Karta. Makhluk itu melolong sangat keras hingga seluruh kaca di desa itu pecah. Kabut hitam yang menyelimuti desa mendadak tersedot masuk kembali ke dalam leher Pak Karta. Seolah-olah tanda hitam itu adalah sebuah lubang hitam. Ketika pagi tiba, kabut menghilang. Pak Karta ditemukan tergeletak di tengah jalan desa. Tubuhnya sudah kembali ke ukuran semula, namun ia sangat pucat dan dingin. Tanda hitam di lehernya hilang, digantikan oleh bekas luka bakar yang membentuk pola telapak tangan. Pak Karta selamat, namun ia tidak pernah lagi berbicara. Matanya selalu menatap kosong ke arah langit-langit. Warga desa mengira teror telah berakhir. Namun, beberapa hari kemudian, anak-anak kecil di desa itu mulai mengeluh. Mereka bilang, setiap kali mereka bercermin, mereka melihat bayangan Pak Karta berdiri di belakang mereka, tersenyum dengan mata yang sedikit berwarna merah. Genderuwo itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat ke tempat yang paling tidak terduga.